Halo Kak. Halo, 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 halo. Ya, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, makanya saya akan memperkenalkan dulu siapa sih Kak Syafril ini ke kita semua ya, teman-teman. Jadi Kak Syafril atau Muhammad Syafril Hidayat ini adalah eh, salah satu mahasiswa di bidang teknik biomedis di Saga Universitas Jepang. Beliau juga menyelesaikan gelar master di bidang yang sama di Saga University dan meraih gelar sarjana teknik mesin dari Universitas Hasanuddin. Pengalaman profesionalnya juga mencakup menjadi asisten penggambar teknik di Politeknik ATI Makassar. Juga Kak Syafril ini banyak banyak menonjol pada sejumlah beasiswa prestasi beasiswa termasuk beasiswa BRI Smart Indonesian, PPA serta beasiswa MEXT untuk studi master dan doktoral di Jepang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Syafril untuk memaparkan materinya. Untuk teman-teman jangan ragu untuk menyimpan pertanyaan atau catatannya karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Silakan Kak Syafril. Terima kasih. Izin share screen ya. Hmm, bentar. Microsoft PowerPoint. Waduh. Oke. PPT-nya kelihatan. Kelihatan Kak? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Baik, hari ini aku mau share tentang perjalananku tentang bagaimana aku mendapatkan Max Scholarship dan alasan-alasan mengapa aku apply beasiswa Max. Jadi nama beasiswa aku itu Max U2U. Nah, eh, Max U2U itu beasiswa dari pemerintah Jepang. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Pertama, mari kita perkenalan diri ya. Nama saya Muhammad Syafril Hidayat. Sekarang PhD student di Biomedical Engineering Saga University Jepang. Dan saya juga merupakan alumni M Skillful batch 10. Dan sebelumnya saya berasal dari Unhas, jurusan Teknik Mesin, dan sekarang berpindah ke Saga University, jurusan Biomedical Engineering. Nah, pertanyaannya ini, what is Max and why Max? Jadi Max itu adalah beasiswa yang diberikan dari pemerintah Jepang. Kalau bahasa Jepangnya itu Mombuga Kusho. Jadi Max itu ada banyak macamnya sebenarnya. Jadi ada yang untuk guru, ada yang untuk S1, ada yang untuk S2, ada pun yang untuk S3. Nah, kalau yang mau lengkapnya nanti bisa dicek di websitenya langsung. Banyak kan. Dan mengapa harus Max? Karena menurut saya Max itu termasuk beasiswa yang prestisius ya. Kalau untuk di Jepang ini lumayan ya, termasuk lumayan lah. Dan kita bakal nerima bulanan itu sekitar 143.000 yen sampai 145.000 yen. Dan semua biaya kuliah itu ditanggung. Jadi maupun biaya kuliah conference dan banyak yang lainnya itu semua ditanggung gitu. Mau biaya riset pun juga ditanggung. Dan beasiswa ini tanpa ikatan dinas. Ya, jadi nggak ada keterikatan dengan pemerintah Jepang. Jadi kita punya pilihan mau stay di Jepang atau mau pindah kemana, negara mana bisa pun. Dan selanjutnya, kenapa saya apply Max? Why I applied for Max? Jadi yang pertama itu karena education system. Jadi di Jepang tuh sistem belajar itu tuh sedikit mirip di Indonesia, tapi lebih apa ya? Beasiswanya tuh apa? Pendidikannya itu lebih apa strict ya. Jadi kita belajarnya lebih fundamental. Kalau biasanya kalau di Indonesia kita ada belajar-belajar kayak hal-hal general, tapi di sini kita hal mendasar pun harus fokus. Dah.
Dan itulah yang membuat saya tertarik ya. Dan kedua, dengan apply Max, saya bisa datang ke Jepang dan belajar bahasa baru dan tentunya cultural exchange. Jadi kita bisa banyak bertukar budaya dengan orang-orang Jepang maupun orang-orang internasional juga bisa. Dan nah, ini ada important dokumen yang perlu kita persiapkan kalau mau apply Max. Ya, sebenarnya basic aja sih sebenarnya di sini. Yang pertama ada research plan, ada English proficiency, yang ketiga recommendation letter dan ijazah dan transkrip nilai. Ini basic-basic buat apply beasiswa kok. Dan untuk informasi, ini standar di Jepang itu nggak terlalu begitu tinggi. Apalagi untuk masalah English proficiency-nya. Kalau nggak salah IELTS itu minimum 5,5. Dan untuk TOEFL, mereka masih menerima TOEFL. Bahkan TOEFL ITP mereka masih terima di 550. Nah, ini timeline, saya kasih timeline bagaimana saya dulu dapat mahasiswa Max. Jadi, semuanya dimulai di tahun 2022. Pertama, kita harus approaching profesor. Nah, karena ini yang hal yang paling penting. Ya, jadi kita harus hubungin dulu tuh profesor yang bakal menerima kita. Nah, ini agak-agak complicated sebenarnya. Karena kita harus mencari di tiap-tiap universitas, kita cek di website masing-masing. Dan setelah itu prosesnya berlanjut. Nah, ini ada namanya university screening. Jadi eh, periodenya ini nggak harus Desember sampai Maret kok. Jadi itu bergantung di tiap-tiap universitas. Tapi waktu saya itu di Saga University periodenya seperti ini. Dari Desember sampai Maret itu proses seleksi. Dimulai dari pemberkasan, interview, dan tes-tes lainnya. Dan setelah itu keluarlah pengumuman setelah di bulan Maret. Dan setelah keluar pengumuman dari universitas, nama kita dan berkas kita itu lanjut ke proses namanya Max Screening. Jadi pemerintah Max lagi nih yang screening kita. Dan pengumumannya itu saya terima di bulan Juli. Dan setelah diumumkan, nah barulah kita bisa terbang ke Jepang dan lanjut. Oke. Nah, mungkin yang paling sering ditanyain, karena ini yang hal paling penting, bagaimana caranya dapat profesor? Nah, ada tiga cara sih yang aku dapat dari teman-teman aku di sini. Dan yang pertama itu from university atau yang from university MOU. Jadi biasanya tuh universitas-universitas di Indonesia itu sebenarnya sudah punya kerjasama dengan universitas-universitas Jepang. Tapi terkadang itu informasi itu terselubung. Maksudnya tertimbun sama informasi-informasi lainnya. Jadi kadang kita nggak tahu. Dan jujur waktu saya juga itu Unhas ternyata sudah punya kerjasama dengan kampus saya. Tapi karena saya tidak tahu informasi itu, jadi ya harus lebih ekstra lagi. Dan yang kedua itu relatif. Relatif di sini maksudnya mungkin kita punya kenalan dari dosen atau kenalan dari teman atau bahkan temannya teman. Itu pun juga bisa sebenarnya. Dan yang cara terakhir propose directly. Itu ini sih cara yang paling agak complicated tapi bisa. Saya punya teman yang bisa langsung propose directly juga. Jadi dia email eh, tiap-tiap profesor yang dia minati labnya. Dia email langsung perkenalan diri dan sebagainya sampai dia bisa diterima gitu. Dan nah, apa yang perlu kita tulis di email untuk pertama kali kalau mau perkenalan diri? Nah, yang biasanya tuh kayak gini aja sih. Pertama, pengenalan diri, introduce yourself, and then just share about your interest. Jadi kita share keinginan kita mau riset tentang apa, dan apa tujuan kita pengapply di lab mereka. Nah, di sini saya sarankan untuk provide curriculum vitae atau CV dan research proposal sih. Dan mungkin itu saja sih sebenarnya kalau di beasiswa Max U to U. Mix U to U tuh nggak begitu complicated seperti beasiswa-beasiswa yang lainnya. Tapi yang paling yang paling susah memang itu untuk mendapatkan profesor.
yang sesuai dengan hati kita dan mereka bisa menerima juga gitu, menerima kita juga. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wah, terima kasih ya Kak Syafril atas pemaparannya yang sangat informatif. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, disimpan dulu pertanyaannya karena kita akan lanjut ke pemateri kita yang berikutnya. Halo Kak Ririn. Apa Ya, Kak halo. Ririn bersama kita? Oh ya, oke. Em, Sedikit saya akan menjelaskan tentang siapa sih Kak Ririn ini ya. Jadi guys, teman-teman, Kak Ririn atau Kak Andi Asdiana itu adalah mahasiswi program doktoral di Kimia Terapan Fakultas Teknik Kyushu University Jepang. Penelitiannya tentang metode reaksi enzim untuk modifikasi sutra. Beliau juga meraih gelar Master Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung dan Sarjana Kimia dari Universitas Hasanuddin dengan predikat cum laude serta penerima berbagai beasiswa bergengsi termasuk beasiswa Max dari pemerintahan Jepang dan beasiswa LPDP Indonesia. Banyak sekali pengalaman dan organisasi-organisasi yang pernah Kak Ririn capai. Jadi kita untuk mendengar apa saja. Jadi tanpa berlama lagi, saya akan menyerahkan pemaparan materi kepada Kak Ririn. Kepada Kak Ririn dipersilakan. Oke, terima kasih Ara. Boleh. Oh ya, tadi masih ada yang sharing, boleh saya share dulu materinya. Udah kelihatan PowerPoint saya? Sudah kelihatan, Kak. Kelihatan Kak? Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya perkenalan ulang ya. Perkenalkan semuanya, saya Andias Diani Irmasari Yusuf. Biasa dipanggil Ririn. Saat ini merupakan salah satu mahasiswa di program Applied Chemistry, Faculty of Engineering, QC University, dan merupakan salah satu penerima beasiswa Max Scholarship. Nah, dulu saya tuh sering bertanya-tanya sih, Max itu kepanjangannya apa? Saya bingung juga sih kepanjangannya apa, tapi setelah saya cari tahu ternyata Max itu eh, kayaknya singkatan ya dari Ministry of Education, Culture, Sport, Science, and Technology Jepang. Jadi merupakan Kementerian Pendidikannya Jepang. Jadi secara nggak langsung ini mirip-mirip LPDP sih dari beasiswa dari pemerintahnya. Oke, next. Nah, yang menarik nih malam ini, saya juga baru tahu kalau Kak Safril tadi juga ada kaitannya dengan Politeknik ATI Makassar. Untuk afiliasi saya sendiri, itu adalah Politeknik ATI Makassar. Saya merupakan salah satu dosen di Teknik Kimia Mineral di ATIM. Dulunya, untuk bidang penelitian saya di Chemical Engineering, khususnya Biomass Conversion and Utilization. Tapi semenjak saya masuk di QC University, saya akan berpindah topik ke protein engineering. Eh, untuk beasiswa saya pada saat magister yaitu LPDP Scholarship, kemudian untuk sekarang seperti tadi disebutkan Max Scholarship. Nah, apa sih motivasi saya untuk melanjutkan kuliah di luar negeri? Eh, Bagi saya, untuk mencapai suatu pencapaian terbesar, itu kita harus mengumpulkan pencapaian-pencapaian kecil. Itu kayak benang-benang sutra kita kita pintal, kemudian kita tenun menjadi kain sutra yang indah. Nah, Kak Wiwin, Kak berawal, Wiwin, ya, sorry. Ini kayaknya kita share dulu, baru kasih besar, baru share lagi karena oh yang belum masih belum kelihatan ya, yang masih muncul itu yang masih halaman awal, yang masih masih halaman awal. yang masih belum satu full screen. Oke oke, Ya, wait wait silakan share wait. dulu, share besar dulu, kasih besar dulu baru Mm-mm. share. Ya. Oke, wait a minute. Masihkah? Masih? Iya, yang tampilannya ini tampilan yang besar, masih belum yang coba kasih besar. Ini udah besar ini di sini. Oh, coba next next kasih yang kasih next. Udah. Di Belum full kok. screen. Belum. Enggak. Mungkin harus share desktop ya. Ya, mungkin.
Wait, langsung dokumen aja, advance. Nih, udah? Ya, that's Udah cool. kelihatan? Ya, crystal clear. Ya, ini lebih keren. Ya. Oke, kembali ke laptop teman-teman. Maaf untuk trouble-nya. Nah, jadi dari kecil ibu saya tuh selalu memberi saya atlas. Meskipun masih anak kecil banget ya, dari situ saya melihat bahwa di luar sana ada negara lain nih. Nah, berlanjut nih dari masa ke masa, kemudian di S1 ternyata pembimbing saya merupakan alumni dari Tohoku University, dan setiap bimbingan beliau kalau ketemu saya tuh langsung ngasih bahasa Jepang, meskipun saya nggak ngerti sama sekali apa artinya itu. Saya juga waktu itu belum ngeh bahwa saya tuh pengen kuliah ke luar negeri, belum ada kepikiran sama sekali. Kemudian singkat cerita saya masuk di ITB. Nah, di ITB itu saya diperkenalkan dengan banyak teman, dan lulusnya dari ITB ternyata teman-teman saya beberapa dari itu tuh lanjut di Jepang. Nah, mulai dari situ tuh saya banyak mencari tahu tentang Jepang. Bahkan pada saat menjelang lulus di ITB, saya itu sempat berkunjung di Sendai, di Tohoku University yang merupakan kampus pembimbing saya waktu S1. Nah, berkunjung juga ke Tokyo, kemudian melihat bagaimana kemajuan Jepang dan berbagai teknologi-teknologi yang ada di Jepang membuat saya sangat tertarik seperti itu. Nah, kemudian saya tarik lagi kembali ternyata pada saat menulis esai LPDP saya untuk melanjutkan magister di tahun 2018. Di tahun 2015 tepatnya saya menulis esai LPDP saya di akhir 2015. Itu saya menulis di sini berkaitan sama Jepang, berkaitan sama pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci kemajuan suatu bangsa. Jepang sebagai contohnya. Ya, kita tahu bahwa Kaisar Hirohito eh, pasca Perang Dunia Kedua, dia malah membenahi pendidikan karena menurutnya pendidikan sangat fundamental. Makanya saya sangat tertarik dengan Jepang karena menurut saya pendidik itu harus paham bagaimana eh, perkembangan pendidikan di negara-negara lain, dan kebetulan background saya adalah seorang dosen, makanya saya harus paham nih, oh bagaimana sih negara-negara maju itu pendidikannya, agar nantinya pada saat saya kembali saya bisa sharing ke mahasiswa-mahasiswa saya, tidak hanya bidang saya tapi tentang bagaimana berkembangnya pendidikan di sana, bagaimana majunya orang-orang di sana. Dan saya juga terinspirasi dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa merantaulah, orang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman, tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang. Merantaulah, kau akan dapatkan pengganti dari kerabat dan kawan, berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa sahabat-sahabat saya itu akhirnya beberapa orang lanjut di Jepang, dan dulunya juga kegiatan-kegiatan seperti ini saya sering lakukan, yaitu melakukan IG Live bersama teman-teman yang melanjutkan studi di Jepang. Kenapa? Karena saya mau memaintain nih komunikasi dengan mereka biar saya tuh bisa bertanya lebih lanjut, dan harapannya ilmu yang saya dapatkan, pengalaman mereka bisa diketahui oleh lebih banyak orang. Jadi followers saya juga bisa tahu nih, oh gimana sih caranya mendapatkan beasiswa di Jepang, gimana sih menghasilkan publikasi-publikasi yang baik. Ini ada beberapa IG Live yang saya lakukan di tahun 2022. Teman-teman juga silahkan kalau mau bertanya, ini IG saya. Tapi untuk yang sharing-sharing lagi, belakangan saya tidak melakukan lagi sih di tahun 2022 ini, beberapa sharing-sharing bersama teman-teman yang merupakan juga penerima beasiswa Max. Ada juga yang LPDP. Nah, kalau tadi Kak Syarif itu sharing bahwa ada beberapa jenis nih untuk skema Max Scholarship. Max Scholarship ini ada U7, ada G2G, dan bisa juga nih untuk U7-nya ada beberapa program nih. Bisa untuk undergraduate, vocational program, tapi batas umurnya 17 sampai 24 tahun. Kemudian untuk research student-nya sendiri itu maksimal umurnya 34 tahun ya teman-teman.
Selain research student, undergraduate, vocational program, ada juga teacher training program. Nah, batas umurnya sama untuk teacher nih, untuk guru. Siapa tahu ada di antara teman-teman yang berprofesi sebagai guru, jadi mass scholarship ini bisa juga untuk guru. Batas maksimalnya 34 tahun. Kemudian ada juga nih untuk program bahasa. In case misalnya teman-teman yang merupakan mahasiswa dan pengen belajar bahasa Jepang, bisa juga daftar beasiswa Max untuk Japanese Studies Program untuk umurnya 18 sampai 30 tahun. Kemudian, ini adalah perbandingan bagaimana skema beasiswa Max, ada G2G, yaitu via government-nya, kemudian ada U2U. Kalau government, itu biasanya kita mendaftarnya ke embasinya atau konsulatnya. Kalau U2U, enaknya itu langsung ke kampusnya. Kemudian, untuk enaknya U2U itu jumlah pesaing kita lebih sedikit. Karena kenapa? Ini bergantung nih, kalau di supervisor kita mendaftar berapa orang, ya segitulah saingan kita. Kalau G2G kita bersaing dengan semua orang dari berbagai negara yang daftar di beasiswa ini. Kemudian kalau kita mau daftar U2U, kelebihannya adalah bisa melalui hubungi langsung profesornya. Kalau yang G2G mirip-mirip skemanya dengan beasiswa LPDP, ada seleksi tertulisnya, wawancaranya, dan berbagai seleksi-seleksi lain. Saya sih nggak hafal ya G2G ya, tapi kalau U2U secara singkatnya kita menghubungi profesornya, nanti profesornya yang melanjutkan interview, ada interview lab lagi, dan berbagai kita akan men-sharing ke supervisornya berbagai dokumen yang dibutuhkan. Untuk jadwalnya, ini saya ambil dari di webnya Kyushu University. Kita biasanya mulai di bulan Oktober di tahun sebelumnya sebelum kita intake. Kemudian akan ada online entry-nya, kemudian dilanjutkan dengan interview. Kalau saya dulu interviewnya kayaknya ada 3 sampai 4 kali deh dari supervisor saya dulu, karena kami diskusi dulu keterkaitan topik antara beliau dengan saya, karena kebetulan topik saya dulu sangat berbeda dengan beliau, jadi kita diskusi dulu nih mencocokkan. Kemudian beliau minta saya sharing, oh penelitiannya dulu apa. Jadi dulu juga backgroundnya seperti apa, biar beliau punya gambaran nanti bakal merekomendasikan penelitian yang seperti apa buat saya. Kemudian ada lagi interview dari kayaknya ada 3 supervisor dari lab yang sama. Dilanjut nanti di bulan Januari, sebelum tanggal 9 Januari kita harus kumpul berbagai dokumen. Ini persis sama sih, kalau nggak salah waktu itu saya diberi deadline sama supervisor saya tanggal 8 Januari. Kemudian dilanjut lagi ada final selection kandidatnya. Jadi setelah interview dari supervisor kita menerima meluluskan kita, beliau akan merekomendasikan kita ke fakultas, ke universitas. Nanti mereka yang menseleksi lagi nih, mengapprove. Kalau kita udah di-approve oleh fakultas, universitas, nanti dilanjutkan lagi ke Max-nya. Max-nya akan menerima kita atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kuliahnya intake-nya dimulai bulan Oktober. Makanya kemarin tahun ini saya berangkat di akhir September, 23 September, dan intake-nya mulai di 1 Oktober. Seperti itu. Nah, apa aja sih yang kita harus siapkan bagi teman-teman khususnya mahasiswa yang masih mahasiswa nih? Mulai persiapkan dari sekarang. GPA-nya harus tidak boleh kurang dari 2,3 untuk GPA-nya. Kemudian kita harus punya mentalnya, cultivate resilience-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, oh banyak nih pendaftar Max, jangan minder, tapi coba beranikan diri, siapkan dengan matang. Kemudian keep in touch dengan penerima beasiswa Max, biar kalian bisa tanya-tanya nih strateginya seperti apa yang harus disiapkan, contoh proposalnya seperti apa, bahkan email ke supervisornya juga kalian bisa tanya, emailnya apa aja isinya. Kemudian kalau saya strateginya juga, saya visualize sukses sih, kayak buat manifesting. Saya buat tuh gambaran, oh di Jepang nanti kalau saya di Jepang seperti apa. Jadi secara nggak langsung itu memotivasi diri saya untuk menyiapkan diri untuk melakukan seleksi. Nah, selanjutnya apalagi nih yang kita butuhin selain tadi
IPK, selain mental kita yang harus disiapkan, yaitu adalah kemampuan bahasa Inggris. Jadi ini sekali lagi disclaimer, bergantung dari kebijakan kampus dan supervisornya ya. Ada kampus yang bahkan itu hanya butuh TOEFL ITP, udah menerima TOEFL ITP. Tapi ada kampus yang mewajibkan harus IELTS. Tapi kalau secara umum untuk Mass Scholarship itu IELTS-nya bisa minimal 5,5. Yang jelas setara dengan CFR-nya B2 plus. Seperti itu. Nah, kalau research proposalnya isinya apa aja? Di situ kita harus spesifik nih menunjukkan secara jelas topik yang kita ingin teliti apa. Kemudian literatur review sama dengan literatur review pada umumnya. Kemudian untuk detail metodologinya itu perjelas buat outline-nya ya teman-teman. Kalau bisa buat gambar diagram flow-nya biar jelas nanti proses penelitiannya seperti apa. Kemudian realistic timeline-nya tentunya harus mengikuti timeline beasiswa Max. Kalau doktoral yaitu 3 tahun, kalau magister mah 2 tahun. Silahkan disesuaikan. Kemudian expected outcome-nya seperti apa, jelaskan impact-nya, nanti manfaat penelitian kita seperti apa, manfaatnya untuk bioteknologi di Jepang seperti apa, nanti kalau sekembalinya di Indonesia bisa bermanfaat di bidang apa, dan justifikasi for Japan-nya. Jadi kenapa kita harus melakukan penelitian di Jepang? Jelaskan biar mereka melihat oh memang kandidat ini butuh melakukan penelitian di Jepang. Kemudian sharing lagi bagaimana sih menemukan supervisor dan universitas yang tepat. Kalau saya dulu membuat summary nih, saya melakukan surfing di web. Jadi kalau di sini sih direkomendasikan kita bisa cari tahu di Study in Japan, ada webnya ini, bisa kalian cek sendiri. Kemudian ada Japan Study Support, ada yang di sini. Kalau saya dulu langsung ke web kampusnya, web universitasnya. Dari web universitas masuk ke web departemen. Di departemen kan menunjukkan beberapa supervisor tuh. Saya research nih, oh supervisor mana nih yang tepat bagi saya yang temanya bisa berkaitan dengan topik yang saya interest. Kemudian selain itu saya juga melakukan research melalui Google Scholar si supervisor tersebut biar saya bisa baca-baca jurnal beliau. Jadi nanti kalau diskusi sama beliau bisa langsung nyambung seperti itu. Kemudian teman-teman kalau menghubungi supervisornya, perkenalkan diri dengan baik dan jangan lupa cantumkan CV-nya. Ini adalah contoh bagaimana saya menghubungi supervisor saya. Kalau saya dulu cepet ya teman-teman ya. Kalau saran sih kalau menghubungi supervisor minimal 1 tahun sebelum kita mau intake kuliah. Kalau saya malah lebih dari 1 tahun karena saya menghubunginya di bulan April. Seperti itu. Jadi perjelas dulu, perkenalkan teman-teman siapa, kemudian dapat informasi supervisor tersebut dari mana, dan background teman-teman seperti apa. Maaf ya, jangan perhatikan grammarnya ya, masih ada grammar yang perlu dikoreksi, tapi intinya adalah perkenalkan background teman-teman, kerjanya apa, dulu penelitiannya apa, kemudian interest dengan penelitian beliau yang mana, jadi jelaskan. Dan jangan lupa sebutkan di sini bahwa teman-teman sangat antusias untuk daftar Max Scholarship di bawah bimbingan beliau. Seperti itu. Nah, untuk dokumen yang kita butuhkan, biasanya supervisor akan memberitahu kita dokumen-dokumen yang harus kita kirim ke beliau. Jadi ada application form yang harus kita isi, disertai foto, kemudian research plan, dan berbagai kebutuhan lain. Nah ini, nih, ada IELTS atau TOEFL, seperti itu. Oh ya, disclaimer lagi, bisa aja berbeda ya, jadi silahkan update ke supervisornya atau bisa langsung ke web Max-nya. Nah, untuk recommendation letter, ini adalah contoh recommendation letter saya. Waktu itu saya mintanya ke dekan yang lagi menjabat di FTI ITB karena sebelumnya supervisor saya mintanya recommendation-nya harus dari Dean of the last university. Jadi dari dekan di kampus yang sebelumnya. Dan alhamdulillah pada saat itu Pak Brian belum
menjadi menteri dan makanya saya dapat rekomendasi dari Pak Brian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Kemudian apa sih bedanya antara PhD program dengan master program? Kalau PhD program kita tuh lebih mandiri dalam melakukan penelitian. Kemudian ekspektasinya kita bisa memberikan kontribusi besar di bidang terkait. Nah, kalau di lab, PhD program itu lebih mengambil tanggung jawab yang lebih besar dibanding master. Biasanya mengarahkan yang di bawah-bawahnya master, bachelor, seperti itu. Kemudian kalau di lab saya sendiri, itu setiap minggu kita melakukan kentoke namanya lab meeting setiap minggu. Kemudian ada juga yang namanya grup simposium discussion. Jadi diskusi ini tidak hanya PhD, tapi kita diskusi dengan teman-teman dari master program, dari bachelor program. Kita diskusi topik yang akan kita bawa dari grup kita ke simposium yang akan berlangsung. Kemudian di sini di lab saya sendiri saya merasakan bagaimana bimbingan senpai kita tidak hanya dari negara kita ya, senpai yang dari Indonesia misalnya, tapi ada juga bimbingan dari senpai yang warlock, warga lokal, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cultural adjustment-nya sama work ethic di Jepang ini? Kita harus sangat menghargai schedule orang lain. Jadi kalau kita misalnya mau minta tolong, pastikan sudah buat janjian dulu atau tanya dulu, ada waktu nggak? Kayak gitu. Kemudian pastikan untuk terlibat dengan komunitas lab. Jadi di sini tuh ada yang namanya Slack. Kita nggak pakai WhatsApp lagi, tapi ada aplikasi namanya Slack. Di situ kita bisa menghubungi orang-orang di lab secara langsung, kemudian melihat update lab. Oh, ada jadwal lab. Alat ini dipakai oleh siapa nih? Jadi kita bisa langsung ngecek di situ. Di situ juga ada update-update kalau instrumennya, instrumen apa aja, jurnal yang terbaru tentang topik kita di lab apa, kayak gitu, dan sebagainya. Kemudian, apa challenge-nya? Kalau saya challenge-nya berasa banget nih, kalau di Jepang ini adalah language barrier-nya. Karena beberapa orang Jepang tuh bahasa Inggrisnya tuh menurut saya ya kurang, meskipun ada beberapa yang sudah advance, yang kalau di lab saya yang doktoral program sih alhamdulillah sudah bagus bahasa Inggrisnya. Karena mereka memang pada saat melakukan presentasi wajib menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian untuk master degree mereka hanya menggunakan bahasa Inggris untuk perkenalan topik penelitiannya, jadi latar belakangnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi masih sangat terbata-bata bahasa Inggrisnya. Kalau bachelor, wah, ini menurut saya sangat kurang. Jadi teman-teman kalau bahasa Inggris bisa percaya diri aja seperti itu, meskipun struggle banget untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang bachelor. Tapi kan sekarang ada aplikasi ya, jadi teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi untuk mentranslate antara bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Tapi pastikan sih juga belajar bahasa Jepang. Seperti sekarang saya gabung di komunitas setempat, diajar sama elderly-nya, orang tua yang melakukan volunteer untuk mengajar kita yang dari negara lain untuk belajar bahasa Jepang. Kemudian culture differences-nya. Jadi sebagaimana yang orang tua kita dulu ajarkan, di mana kaki dipijak, di situ di mana bumi dipijak, sorry, di situ langit dijunjung. Jadi pastikan untuk menghargai budaya orang lain, apalagi kita sebagai pendatang, dan tunjukkan bahwa kita tuh sangat respect dan sangat sangat penasaran dengan budaya mereka. Jadi bisa tanya-tanya mereka untuk tahu lebih lanjut mereka tuh sukanya seperti apa. Kalau harusnya berjanji sama orang harusnya seperti apa. Kayak gitu. Kemudian pastikan kalian terlibat di komunitas. Dan ingat teman-teman, kalau daftar beasiswa itu mungkin memang kita tuh berkompetisi dengan orang lain, tapi bagi saya tuh tidak memikirkan saya berkompetisi dengan siapa, tapi saya memikirkan bahwa saya berkompetisi dengan diri saya sendiri. Kayak gitu. Kemudian jangan berhenti untuk berusaha. Kalau kalian merasa stuck, lakukan introspeksi dulu, terus berusaha dan belajar, kemudian usaha lagi, daftar lagi, seperti itu. Jadi jangan pernah berhenti berusaha, terus berusaha daripada kita tertinggal dibandingkan orang-orang di sekitar kita, seperti itu.
Kemudian beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau daftar beasiswa, lebih proaktif. Jadi bertanyalah sama penerima beasiswa yang sama, kemudian tanya-tanya ke supervisor. Kalau misalnya emailnya tidak dibalas supervisor, coba lagi hubungi supervisor yang lain di kampus yang lain yang kalian inginkan. Kemudian tunjukkan antusiasme kalian kalau kalian tuh sangat ingin melakukan penelitian di bidang tersebut. Kalian pengen banget melakukan penelitian di Jepang karena memang penelitian ini berkaitan dengan topik si supervisor yang bersangkutan. Kemudian siapkan dengan baik dokumen-dokumen yang dibutuhkan, lakukan apa ya, evaluasi, tanya-tanya ke teman-teman, oh ini udah bener nggak? Kalau kayak gini nih dokumennya, atau ini research plan-nya isinya apa aja sih? Bisa tanya ke teman-teman yang sudah lolos sebelumnya. Kemudian be persisten, jangan menyerah. Kalau misalnya gagal, coba lagi. Ya, ingat Thomas Alva Edison tuh akhirnya sukses setelah percobaan berapa kali. Jadi, cobalah, percaya dirilah, dan juga ingat bahwa melalui Max Scholarship ini adalah transformative opportunity bagi kita, tidak hanya mempertemukan kita dengan orang-orang Jepang, tidak hanya membawa kita untuk studi di Jepang, tapi akan membuat kita tuh bergabung dengan international scholars yang juga datang ke Jepang. Makanya tadi saya sharing ke teman-teman bahwa saya akhirnya bertemu dengan orang Jerman, kemudian orang Belgia, orang Bangladesh, dan berbagai background-background lainnya. Dan sebagai pengingat diri, tidak hanya buat teman-teman, tapi buat saya sendiri, bahwa Allah tidak akan menaruh mimpi di dalam hati hambanya tanpa memberi kemampuan untuk mewujudkannya. Tugas kita hanya berusaha semaksimal mungkin dan berdoa. Last but not least, yakinlah lulus sebelum memulai. Ya, dari mana sumber keyakinan tersebut? Berasal dari persiapan yang matang. Demikian sharing dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ririn atas informasinya yang sangat informatif ya. Baik, sekarang teman-teman kita sudah mendapatkan banyak nih insight keren dari kedua pemateri kita. Semoga materi-materi itu tadi bisa menambah dan membuka wawasan dan memotivasi kita semua ya. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang mungkin kita semua tunggu-tunggu dari tadi ya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang ingin didiskusikan atau masih penasaran dan ingin tahu lebih dalam, teman-teman boleh langsung sharing di kolom komentar atau langsung raise hand. Silakan. Kita ada Kalau pertanyaan saudara pertama. yang bertanya ya? Iya, ini Oke. dari Kak. Ini dari Kak Amelia Indri Astuti di kolom chat. Halo kakak-kakak, maaf saya bertanya lewat chat box, soalnya kurang kondusif buat open mic. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk sharing experience-nya, sangat teknis dan menggambarkan step by step what should we do to be an award next scholarship. Oke, jadi pertanyaan kakaknya ini dari setiap tahapan atau proses pendaftaran kakak-kakak pemateri, tahap apa yang dirasa cukup sulit atau menggunakan extra effort? Dan apakah ada tantangan tersendiri yang dihadapi pada proses pendaftaran? Yang mungkin kendala itu tidak terbayangkan oleh kakak-kakak pemateri sendiri, tapi ada juga gitu ujiannya. Mungkin bisa jadi informasi awal untuk kami agar prepare lebih baik. Oke, silakan kakak-kakak pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Kak Amel. Dari siapa dulu nih? Kak Syafril dulu deh. Oh, dari aku ya. Ya, kalau dari aku sih yang paling extra effort itu buat cari supervisor sih. Itu yang paling butuh effort banget deh. Sama nyari kampusnya juga bener tuh. Jadi yang paling susah tuh itu sebenarnya. Apalagi kita kalau nggak ada punya kenalan
kita perlu extra effort banget nyari informasinya sampai ke link-link website tiap-tiap kampus ataupun bisa kita nanya-nanya kalau kita punya dosen alumni Jepang kita tanya satu-satu dan kadang itu kita sungkan gitu bertanya kan apalagi sama orang yang lebih tua ya jadi kita kadang sungkan padahal informasinya ada di dia jadi kita tuh harus perlu itu lawan rasa sungkan kita untuk bertanya biasanya kan emang kalau kita masih mahasiswa ya kita tuh kadang malu-malu kan kita nanya ke eh, dosen-dosen ya apalagi yang udah kayak wah banget itu CV-nya tuh kita tuh udah profesor misalkan alumni dari Jepang jauh tuh kita malu-malu. Nah, yang aku rasa tuh kita tuh harus taklukkan dulu itu deh. Rasa malu dari diri kita untuk bertanya sebanyak-banyaknya di tempat informasi yang tepat gitu. Kalau dari aku itu aja sih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Baik, terima kasih Kak Syafril. Silakan Kak Ririn untuk menjawab pertanyaannya. Ya, sebelum saya jawab, izin menyapa dulu nih. Di salah satu peserta ada teman saya yang mahasiswa NTU nih. Luar biasa peserta. Siapa? Namanya ada Fuad. Oh, Fuad. Dari kemarin tuh Fuad ikut. Masya Allah, Fuad. Fuad Fuad, memang luar biasa. Fuad, nanti you're gonna be the speakers, right? I'm Yes. gonna invite you, Fuad. Oh, Kak Fuad Oh, juga cuma- ini. Fuad di NTU. Astaga, dia Siap, escape. siap. So Saya kira one of, baru mau daftar. dia salah satu Sudah, orang, sudah di NTU nih. Ririn, dia salah satu orang yang crazy keputusan hidupnya saya tahu. Oh, no, don't tell it, please. Don't tell it. Jangan dong. Should I? Yeah, Should it's not, I? I didn't mention it. I just like you are cool, Yeah. right? Yeah, With all you are your cool. decisions. But thanks. Yeah, I know that's crazy. That's crazy. That's Yes, fucking that's crazy. right. But yeah, That's that's why what you get what your I've new what I've opportunity. done. That's my decision. But you guys are amazing. I really like you sharing everything about your experience, your inspiring people. Thank you. Pokoknya kalian keren lah. Kalian keren Kamu lah. juga keren lah. Jadi teman-teman saya proses beasiswanya itu juga selalu komunikasi sama Fuad tuh meskipun beda kampus, meskipun background kita tuh beda, tapi kebetulan dia adalah teman SMA saya, teman kelas saya. Jadi kayak cerita-cerita hidupnya saling sharing, saling memotivasi satu sama lain. Bestie saya banget ya dia tuh. Jadi akhirnya ternyata lanjut kuliah S3-nya bareng dia di NTU, saya di Jepang. Seperti itu. Waktu mau S2 juga kayak gitu tuh teman-teman. Oke, Nah, oke. oke, untuk sharing lagi strugglingnya di mana? Ya benar banget itu cari supervisornya struggling banget. Kalau saya dulu sebenarnya teman-teman tahun 2022 itu dihubungi oleh teman di lab yang sama tapi supervisor yang berbeda ditanya nih mau nggak daftar ini mau ikut lab ini enggak kayak gitu mau ikut penelitian ini enggak tapi ternyata saya belum diberi izin di kementerian saya karena kebetulan saya itu belum cukup 2 tahun mengabdinya seperti itu makanya pada saat saya udah boleh lanjut seharusnya 2023 udah bisa lanjut ya tapi karena saya mendengarkan nasihat dari teman-teman saya kalau dosen better udah dapat sertifikasi, udah jadi lektor, baru lanjut deh kayak gitu biar aman. Karena dari segi gaji juga beda, terus berbagai pertimbangan-pertimbangan lain biar nanti pulangnya nggak struggling dari awal seperti itu. Nah, makanya saya mulai dari nol lagi nih. Bukan dapat tawaran dari lab yang sama. Jadi mulai lagi nih searching berbagai web kampus surfing, masuk di webnya, cari di Google Scholar Supervisor-nya yang topiknya sama. Bahkan saya tuh dulu buat list. Jadi list kampus yang saya target. Seperti itu. Ya, karena berhubung alhamdulillah waktu master saya kampusnya alhamdulillah di ITB. Jadi saya pengen insya Allah bismillah itu harus lebih baik dari ITB.
Seperti itu. Jadi melihat nih list-list 10 besar kampus yang ada di Jepang. Kemudian saya lihat nih, oh profesor-profesor yang bisa saya target di kampus tersebut. Jadi saya buat listnya, kemudian saya email. Nah, meskipun tidak semua profesor membalasnya ya teman-teman, jangan patah hati. Kalau nggak dibalas, terus berusaha hubungi lagi supervisor yang lain. Coba lagi, karena sama ketika kita cari kerja, itu nggak serta-merta kita langsung diterima. Sama ketika kalian menargetkan suka sama orang, ya nggak langsung diterima kayak gitu. Jadi supervisor seperti itu juga. Kalau mereka merasa ya kita adalah kandidat yang nggak cocok, ya mungkin mereka nggak balas kita kayak gitu. Jadi sabar-sabar seperti itu. Coba lagi, email lagi. Dulu sih saya semenjak selesai S2, saya tuh bahkan selalu ikut hal yang kayak gini teman-teman. Saya jadi peserta. Makanya saya amazing disuruh sharing sama Kak Fandi, bersedia karena saya dapat ilmunya dari sharing orang lain dulunya. Karena saya berharap bisa seperti mereka sharing dan banyak orang-orang yang bisa dapat beasiswa dari sharing saya. Karena saya juga merasakan hal itu sekarang. Seperti itu. Jadi jangan malas untuk ikut sharing-sharing seperti ini biar bisa-bisa tanya. Kemudian kalau misalnya saya biasanya kalau habis sharing seperti ini, saya follow pematerinya kemudian nanya-nanya ke mereka. Kayak gitu. Ya, bahkan saya dapat kenalan jadinya, tambahan kenalan. Kemudian teman-teman saya yang lanjut di sana, di Jepang, itu biasanya saya ajak untuk sharing di IG Live saya, biar saya tuh bisa tanya-tanya langsung, biar keep in touch, berlanjut terus. Jadi lanjut ke chat, saya tanya-tanya lagi, saya gangguin tuh teman-teman saya. Saya Uber tuh minta contoh proposalnya dong, kayak gitu. Sharing dong kehidupan di Jepang seperti apa. Bahkan dulu saya tuh sama temen, bukan cuman kursus di I Am Skillful ya, saya tuh sampai buat komunitas bahasa Inggris setiap minggu ketemu, diskusi, pesertanya tuh adalah penerima beasiswa Max beberapa orang. Ada yang ibu rumah tangga, mahasiswa, ya itu salah satu jalannya tuh biar kita bisa lebih fleksibel bertanya. Kayak itu. Jadi strugglingnya cari supervisor, iya. Terus strugglingnya di bahasa ya teman-teman. Kalau saya tuh bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus banget, makanya akhirnya saya kursus. Nah, salah satu tempat kursus saya di IM Skillful, ikut IELTS. Dan syaratnya di kampus saya mewajibkan IELTS di kampus saya. Meskipun ada di kampus lain yang memintanya TOEFL, mungkin kalau saya di kampus saya mewajibkan IELTS. Tapi akhirnya karena dikasih tahu ternyata syarat bahasanya harus bisa ada speaking, writing, reading. Dikasih tahu. Berarti kan itu IELTS ya. Seperti itu. Tapi akhirnya saya tanya nih, saya lobby ke supervisor saya, eh boleh nggak Sensei kalau saya pakai Duolingo? Kan udah tercover tuh. Writing dapat, speaking dapat, reading juga dapat. Nah, akhirnya ditanyakan ke fakultas, ternyata bisa. Akhirnya saya pakai sertifikat Duolingo, which is itu lebih murah daripada IELTS. Kayak gitu. Tapi eh, tidak serta-merta kursus saya tidak bermanfaat karena ternyata Duolingo itu mirip-mirip IELTS, gabungan antara IELTS dengan TOEFL IBT. Jadi saya dapat di sana kayak gitu. Jadi struggling saya juga di sertifikat bahasa, teman-teman. Andainya saya ditolak waktu itu sertifikat Duolingonya, saya akan belajar lagi untuk dapat IELTS karena wajib C CFBR ya, CFR ya tadi ya, B2, wajib B2 kalau di sini. Oke, demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Kak. Gimana Kak Amel ya? Keren betul. Terima kasih kakak-kakak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Iksan nih. Izin bertanya Kak, untuk berkas pendaftaran beasiswa Max, selain dokumen yang sudah disebutkan tadi, apakah perlu juga menyiapkan bukti publikasi artikel bereputasi internasional atau tidak menjadi persyaratan utama? Silakan Kakak dijawab. Nah, kalau ini mungkin Kak Lilin yang lebih tahu ya. Jujur saya pas master nggak punya apa nggak punya jurnal-jurnalan. Jadi nggak ada publikasi apa-apa, jadi tinggal daftar. Jadi sebenarnya itu nggak begitu utama kalau yang aku tahu ya. Cuman menambah nilai value diri Ya. gitu.
Yap. Jadi kalau doktoral, guys, pada saat interview bahkan saya ditanya ada publikasi internasional nggak? Ditanya kayak gitu. Jadi saya disuruh buat list publikasi saya seperti apa. Kemudian pada saat interview dari semua sensei yang kebetulan ada timingnya, interview dari semua sensei yang ada di lab itu, yang sensei yang paling senior nanya ada publikasi internasional nggak? Jadi saya langsung tunjukin nih, oh ini nih publikasi internasional saya. Dari situ juga kemampuan bahasa kita bisa tidak diragukan karena kan kita nulis dalam bahasa Inggris kayak gitu. Jadi lebih mendukung karena kembali lagi tadi saya kan pakai Duolingo ya teman-teman ya sertifikatnya. Jadi dengan menulis juga, oh orang ini nih bisa nih nulis nih, bisa nih melaporkan penelitiannya dalam bentuk jurnal kayak gitu. Jadi kalau untuk doktoral itu salah satu yang harus disiapkan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, gimana Kak Iksan atas jawaban dari Kak Ririn dan Kak Syafril tadi? Iksan atau masih ada yang mau ditanyakan? Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya silakan. Kak Salwa, silakan Kak Salwa. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Salwa Al-Munawara, alumni dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya, Kak, yang mau saya tanyakan itu tentang nilai akademik. Apakah nilai akademik semasa S1 itu jadi memberikan pengaruh terhadap peluang yang diterima, dan gimana sih caranya kakak buat research plan yang menarik dan relevan gitu kak. Terima kasih. Langsung saja dijawab Kak. Gimana nih Dari Kak saya. Syafril? Ngaruh nggak nilainya? Sebenarnya yang penting kita lewatin standarnya ya. Standarnya kan tadi 2,3 dari 3. Kalau Mm-mm. dikonversi ke 4 itu di 3,3 sih GPA-nya. Nah, itu tuh sebenarnya standar, tapi semuanya tuh tergantung dari seleksi sebenarnya. Jadi semakin tinggi itu lebih bagus sebenarnya. Jadi kita dengan kandidat yang lain terlihat. Kalau dari saya gitu. Gimana Kak Rilin, ada tambahan mungkin? Iya, teman-teman, sejujurnya itu nilai saya juga pas kuliah nggak bagus-bagus amat ya teman-teman ya. Tapi syarat IPK-nya alhamdulillah memenuhi. Jadi intinya secara general IPK-nya sudah memenuhi. Kalau misalnya nilainya nggak bagus-bagus banget, juga nggak apa-apa. Kalau setahu saya ya, yang jelas IPK-nya sesuai dengan standar. Kemudian kalau mau doktoral ya background penelitian kita juga harus sangat ditekankan kaitannya dengan si supervisor apa kayak gitu. Dan juga ke depannya pengen penelitian seperti apa. Itu sih intinya ya. Ya Oke, benar-benar. saya kembalikan ke moderator. Oke. Em, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Lili. Untuk program master, apakah kau mewajibkan skill bahasa Jepang di kampus? Wah, pertanyaan yang tentang bahasa ya, penguasaan bahasa. Silakan Kak Syafril dan Kak Ririn. Oke, kalau dari program master sebenarnya tuh kampus tidak mensyaratkan apapun, tapi itu bisa jadi nilai tambah sebenarnya kalau tahu ada bahasa Jepangnya. Soalnya kan kita daftarnya tuh di program internasional, jadi programnya dalam bahasa Inggris. Jadi perkuliahan mostly in English. Ya, jadi walaupun kita nggak ada dasar bahasa Jepang pun tidak mengapa. Nanti kita kalau di kampus saya tuh ada kelas bahasa Jepang yang bisa kita ambil. Jadi itu terus tiap semester kita bisa ambil dan ikutin kelasnya. Yap, bener banget guys. Tapi
Saran sih kalau kalian memang mau menyiapkan bahasa Jepang dari sekarang juga boleh sih, biar pas di lab tuh nggak nggak harus menjelaskan secara detail kalau ke orang Jepang yang nggak ngerti bahasa Inggris, karena ada beberapa mereka yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi kadang kita harus ulang-ulang kalau bicara sama mereka Ya, kayak speak gitu. slow gitu. Sama kalau ngurusin administrasi di sini, jadi nggak semua orang Jepang bisa bahasa Inggris. Jadi akhirnya saya pakai translate ini aplikasi Poistra kayak gitu. Bahkan Tidak. pernah saya urus resident card di sini, bahkan saya bawa sensei Jepang saya tuh, Oh, karena nggak, kebetulan sensei Jepang saya tuh sensei bahasa Jepang ya, itu seru banget orangnya kayak gitu. Jadi baik banget orangnya. Jadi saya dibantuin, ditemenin urus resident card, buat bank account ditemenin sama dia kayak gitu. Jadi lebih bagus kalau teman-teman bisa bahasa Jepang. Bahkan Max juga requirement-nya salah satunya adalah bisa berapa ya sertifikat ininya ya, batasnya Kak Syafril ya, N3 ya? N2 kalau untuk yang S1 ya, Iya. N2 tuh udah bisa. Mm-mm. Jadi kalau ada bisa bahasa Jepang lebih bagus lagi teman-teman. Apalagi pada saat di sini di pertemuan mingguan itu anak S1, S2 dia tuh sharingnya presentasinya pakai bahasa Jepang. Jadi kita tuh kadang hah disuruh memberikan masukan tapi mereka pakai bahasa Jepang. Jadi kita nggak ngerti juga mau ngasih masukannya apa, bahkan abstraknya juga kadang ditulis pakai bahasa Jepang kayak gitu. Jadi kalau kalian bisa juga lebih bagus, karena struggling banget nih di sini sejujurnya untuk bank account aja. Aplikasi saya harus screenshot dulu bawa ke Google Translate untuk tahu oh transfernya kayak gimana sih, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau kalian bisa bahasa Jepang mah lebih gampang itu jadinya ya. Nggak kayak saya nih struggling banget akhirnya. Bahkan kemarin ada lab trip ya. Waktu pagi-pagi mah berangkatnya sama anak doktoral, jadi ya enak lah ya. Ada orang Jerman juga, jadi bahasa Inggris. Pulangnya sama anak bachelor yang wow struggling banget ngajak bicaranya karena cuman bisa bahasa Inggrisnya bahasa Jepang, bahasa Inggrisnya juga broken English. Yang ketemu bahasa Jepang saya itu di level 0,5 seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Gimana Kak Lili? Apa sudah terjawab? Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Lili ya. Masih penasaran. Ternyata, apakah ketika masuk ke lab, kita ikut dalam penelitian profesor atau kita fokus dengan penyelesaian penelitian kita, Kak? Terima kasih. Silakan dijawab. Mau Kak Wow. Syafril dulu atau saya dulu nih? Karilin dulu, Karilin dulu. Oke. Eh, Teman-teman, karena kita jalurnya U to U ya, yang seleksi adalah profesor, supervisor, jadi otomatis kita ikut topiknya si profesor tersebut. Kayak gitu. Sejujurnya saya aja tuh sudah ganti judul 3 kali. Jadi waktu interview bahkan ganti 2 kali. Kemudian datang ke sini juga mau di 2 bulan ini kita juga masih diskusi-diskusi topik yang tepat seperti apa. Karena kebetulan kan background saya sangat berbeda dengan si supervisor. Otomatis saya di awal juga mengatakan kalau saya terbuka nih dengan topik penelitian dari supervisor tersebut. Kayak gitu. Makanya sekarang saya akan harus menyesuaikan dengan topik si supervisor yang bersangkutan. Tapi baiknya supervisor saya, beliau juga mempertimbangkan background saya. Jadi kalau diskusi dia juga oh gimana nih dengan backgroundnya? Oh coba baca-baca deh supaya bisa berkaitan sama background saya yang biomass seperti itu. Oke, lanjut Kak Syafril. Oh iya, kalau dari saya kan orangnya dari mekanikal ya, teknik mesin. Terus di sini ambil biomedik. Jadi secara jurusan aja ini berbeda. Jadi riset penelitian pun kalau dibandingkan sama S1 benar-benar berbeda. Jadi aku datang zero ya. Beneran nggak tahu apa-apa. Jadi awalnya memang kita harus cari pembimbing nih. Nah, dari pembimbing itu tuh kita tentu research plan. Jadi tuh aku udah eh, rancang research planku itu udah berkaitan dengan project yang ada di lab itu. Jadi kalau di aku tuh eh, project kita tuh sebenarnya baru di lab aku. Jadi masih baru aku dan sama beberapa orang sama dengan profesor aku. Jadinya
eh, kita tetap ikut sebenarnya penelitian profesor gitu. Yap. Tapi kalau di kasus aku karena dari awal aku udah tentuin biar sesuai dengan profesor, jadi tetap ikut aja dari penelitian research planku gitu. Nggak berubah sama sekali. Dan lebih enak teman-teman kalau misalnya relate dengan topiknya profesor kita, karena profesor kita kayak ngebimbing kita gitu loh. Gak betul-betul dilepas. Karena ada juga sih yang kayak anak ayam hilang arah kayak gitu, karena betul-betul mandiri. Jadi meskipun diskusi sama supervisornya, tapi tetap juga kita dikasih masukan kalau misalnya kita ikut topiknya si supervisor. Meskipun dari awal sih misalnya di research plan misalnya saya ikut hidrogel ya, itu topik besar dari penelitian saya, tapi akhirnya juga tetap harus dilihat nih sama supervisor, oh butuh perubahan, jadi kita harus mengikuti topiknya si maunya si supervisor lebih enak seperti itu, biar lebih enak TikToknya gitu ke depannya. Oke, saya Bagaimana? kembali. Baik, terima kasih Kak Ririn dan Kak Syafril atas jawaban yang sangat informatif ya. Kak Lili sudah puas dengan jawabannya ya, ternyata sudah tidak penasaran lagi. Apakah masih ada yang bertanya lagi atau masih ada yang penasaran atau sudah tidak ada lagi? Baik, sepertinya eh oh masih ada ya ternyata. Oke, di sini pertanyaannya dari Kak Budi. Kalau boleh tahu behind the scene Kak Ririn dan Kak Syafril waktu apply uni dan scholarship dahulu, apakah pakai jasa agen atau apply murni dengan usaha sendiri? Dan apakah ikut program preparation seperti Kobis, Voters, atau yang sejenisnya untuk belajar preparationnya atau murni semuanya prepare mandiri? Boleh diceritakan proses persiapan dan apply admissionnya kayak Kak, karena kita seringkali berpikir kalau usaha mandiri bakalan susah dan sulit untuk lolos dan keras kita tergiur ikut program preparation seperti di atas tersebut. Baik Kak, silakan dijawab. Agenku sih teman-teman ya. Jadi tadi intinya teman-teman, kalau kalian punya teman itu keep in touch, jaga komunikasinya. Jadi kalau misalnya mereka berproses, kita bisa lihat nih prosesnya seperti apa, tahu updatingnya seperti apa, butuh apa aja, nanya-nanya ke mereka juga nanti ke depannya kalau kita yang daftar kayak gitu. Dan itu dia, kalau salah satu strategi saya ya, kemarin saya rajin ngajakin live di IG saya, teman-teman saya yang lagi lanjut doktoral, yang di Jepang, yang di negara-negara lain, saya ajakin sharing biar saya tuh bisa tahu, saya juga nanya-nanya, saya bisa dokumentasiin, saya bisa dinonton ulang dan juga bisa di-sharing ke lebih banyak orang kayak gitu. Jadi lebih enak komunikasinya, nggak serta-merta nanti tiba-tiba kita hubungin orang udah 2 tahun 3 tahun 5 tahun nggak dihubungin, tiba-tiba mau hubungin ada butuhnya aja baru deh hubungin temennya kayak gitu. Kalau misalnya kita jaga komunikasi ke teman-teman kita, jadi lebih enak nanyanya, jadi bisa jadi agen kita, nggak butuh scooters atau kobi lagi tapi agen teman, agen bestie. Kalau saya sih manggilnya dulu Sobat Ririn. Jadi sobat-sobat saya tuh, saya yang saya selalu gangguin, saya tanya-tanya seperti itu. Jadi Sobat Kece Ririn dulu, mah live, live saya kayak gitu. Oke, Kak Syafril silahkan. Kalau pengalamannya seperti apa? Kalau aku sih agak beda ya, soalnya aku jujur dari awal saya ikut I'm Skillful juga sendiri, ikut kelas IELTS dan nyari tahu informasi beasiswa-beasiswa tuh mandiri. Jadi itu sebenarnya aku udah mulai research beasiswa tuh sejak aku semester 5. 5 itu waktu masih mahasiswa. Jadi udah searching itu, udah cari-cari beasiswa LPDP, Max, Erasmus, AAS, udah aku udah paham semua itu, udah paham semua dari berkas-berkas apa yang dibutuhin, research plan-nya apa, dan makanya tuh aku waktu itu pas mau lulus S1 udah persiapan nih,
mau ikut beasiswa apa. Tapi karena bahasa Inggrisku kurang, jadi aku keputusannya waktu itu ikut les di M Skillful tuh buat belajar bahasa Inggris untuk mempermantap. Makanya aku ambil IELTS untuk improve biar bisa ambil beasiswa tuh lebih banyak, lebih variatif. Karena kan kalau rata-rata kan beasiswa tuh LPDP, Max, AAS butuhnya IELTS ya. Jadi setidaknya 6,5. Aku tuh persiapan buat IELTS tuh targetnya emang awal 6,5 tuh. Jadi setelah itu waktu itu aku daftarnya bersamaan sebenarnya. Jadi waktu itu aku daftar LPDP, daftar Max juga, daftar AAS. Tapi karena pengumumannya Max lebih dulu waktu di bulan Maret, LPDP aku nggak lanjut, keburu Max udah gitu. Karena kalau di Max tuh kita ada peluang sampai S3, makanya aku sampai lanjut S3 juga. Kalau di Masya LPDP Allah. waktu itu aku pikirnya S2 aja dan kita perlu butuh ya. Dan di POV aku karena aku orang yang nggak mau terikat sama instansi ya. Soalnya kalau LPDP ada wajib balik dan di POV aku itu aku orangnya nggak cocok di situ. Makanya aku pilih waktu itu ikut Max yang bisa provide aku sampai S3. Dan eh preparationnya benar-benar dimulai dari diri sendiri. Jadi aku dapat informasi Max ini sebenarnya dari dosen. Karena dosen aku tuh lihat aku nyodorin surat rekomendasi terus-menerus tuh dalam beberapa tahun. Jadi eh, dosen aku di Unhas tuh ngelihat, loh ini anak lagi nih, ini anak lagi nih, mau urus rekomendasi. Jadi dia ngasih tahu di Jepang nih ada nih, aku punya temen, kamu mau nggak? Nah, ditawarin lah gue di situ. Jadi aku approach lah lewat jalur itu. Jadi dapat informasinya sebenarnya dari dosen sendiri. Karena ngelihatnya kita persisten daftar beasiswa ya. Jadi cerita aku dapat beasiswa Max dari dosen ya. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi gimana Kak Budi ya bertanya tadi apa sudah terjawab? Oh, masih penasaran nih. Oh, jadi semuanya mandiri ya, Kak. Oh, wah. Oke, baik, Kak Budi. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut mungkin ke pertanyaan terakhir ya dari Kak Ari Hartono. Untuk belajar bahasa Inggris, lebih baik kita belajar IELTS, TOEFL, atau Duolingo bagi pemula untuk persiapan daftar S2 dan beasiswa di luar negeri nih. Silakan dijawab, Kakak. Tadi kayaknya udah di-mention sama Kak Syafril ya. Kalau kata Kak Syafril, kalau saya lebih prefer IELTS sih ya, karena udah bisa mengcover berbagai beasiswa. Kalau kata Kak Syafril, saya agree deh dengan itu kayak gitu. Jadi kalau IELTS itu teman-teman itu diterima di LPDP, AAS, terus apa tuh yang di Australia juga AAS. terima. AS ya namanya ya. Ya Fulbright juga terima IELTS. Di Jepang juga semua kampus kayaknya terima IELTS deh, teman-teman. Jadi lebih bagus IELTS sih menurut saya. Kalau kayak saya pengalaman saya tadi pakai sertifikat Duolingo, baru baca tuh. Eh, Kak Syafril emang anak SMA 1, saya lagi jadi salah fokus nih bacanya di chat tuh. Jadi kalau saya pakai prepare Duolingo karena itu bisa lebih cepat, terus lebih murah waktu itu. In case kalau misalnya saya gagal waktu itu percobaan pertama, saya juga bisa ambil tes lagi. Jadi tidak semahal IELTS. Tapi background saya kursus IELTS di I'm Skillful justru. Kayak itu. Jadi bukan kursus Duolingo teman-teman saya mah. Saya kursusnya IELTS di I'm Skillful dan itu bermanfaat banget di waktu eh, beberapa bulan setelah kursus di I'm Skillful karena saya diminta sama profesor saya memberikan sertifikat bahasa, akhirnya saya memberanikan diri untuk ambil tes Duolingo ya sambil persiapan IELTS juga. Karena in case kalau misalnya Duolingo saya nggak lulus, nggak diterima di kampus saya juga masih bisa nih pakai sertifikat IELTS.
Seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman mau daftar LPDP, Duolingo udah nggak di-approve ya, teman-teman. Setahu saya dari tahun ini apa tahun lalu ya, meskipun sempat diterima di tahun 2023, 2022, tapi untuk tahun lalu dan sekarang itu Duolingo udah nggak diterima setahu saya. Kayak gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oh iya, Kak Syafril memangnya saya Ya, baca tadi ada Japrian. Kak Syafril backgroundnya SMA 1. oh iya SMA 1 Bone ya. Widih, erat sekali nih, sama-sama kak sekolah kita. Oh iya SMA 1 juga. Masa? Yap. Oh. Oke, kakak moderator, saya kembalikan ke kakak moderator. Oke deh, terima kasih. Kita ada pertanyaan lagi, Kak. Iya nih, ada pertanyaan terakhir nih kayaknya ya Kak Imam. Apa sih pertimbangan kakak-kakak dalam memilih jalur pendaftaran U2U dibandingkan G2G? Apakah karena tingkat kesulitannya atau sebenarnya kesulitannya sama saja? Terima kasih Kak, silakan dijawab. Beda banget, teman-teman. Kalau Beda ya. G2G sama U2U. Kalau G2G tuh proses seleksinya kayak LPDP. Jadi kita tuh bersaing dengan semua peserta dari seluruh negara. Diseleksi, ada tertulisnya, interviewnya, banyak deh macamnya seleksinya. Kalau U2U tuh kita cuman bersaing dengan orang-orang yang menarget supervisor tersebut. Kalau Nah, saya supervisornya udah, tambahkan. hmm? Silahkan ya. Apa? Iya, jadi kita hanya bersaing dengan orang-orang yang daftar di supervisor tersebut, gak sebanyak dengan G2G. Kayak gitu. Dan biasanya ya, setahu saya, ini sekedar setahu saya ya, kalau misalnya kita udah di-approve supervisor, udah besar kemungkinan kita diterima sama Max-nya. Karena Max-nya itu memberikan kuota untuk supervisor. Seperti itu. Jadi nanti kalau supervisornya udah approve kita, rekomendasiin kita, dokumen kita udah sesuai dengan syarat yang seharusnya requirement-nya, itu udah besar kemungkinan kita diterima. Bahkan dulu saya belum ada pengumuman, senpai saya di lab udah ngirimin info Apato ke saya. Terus saya bilang, "Loh, saya belum lulus, kok udah dikirimin info Apato?" Udah lulus itu mah katanya. Kayak gitu. Saya kembalikan ke moderator atau silahkan Kak Syafril. Saya tambahkan ya. Jadi itu kalau kita bandingin G2G sama U2U itu kayaknya lebih berat G2G sebenarnya memang. Karena kan kita prosesnya dari embassy. Jadi apa ya? Kita bersaingnya tuh satu Indonesia untuk beberapa kuota. Nah, sedangkan U2U itu kita bersaing langsung, kita apply direct ke profesor kita itu. Nah, uniknya di Jepang itu di tiap-tiap universitas tuh dia punya kuota masing-masing dari Max. Jadi pemerintah Jepang, Kementerian Pendidikannya tuh udah kasih kuota di tiap-tiap kampus. Jadi tiap-tiap kampus nih punya kuota minimal satu tuh untuk U2U. Nah, ketika kampus nge-apply untuk suatu program, namanya tuh special program ya, U2U special program. Jadi dia kampus buat program baru untuk menerima internasional baru. Jadi di tiap-tiap kampus tuh biasanya ada special programnya nih. Nah, special programnya nih biasanya untuk mahasiswa internasional dan kuotanya tuh lebih banyak lagi, teman-teman. Jadi bisa aja tuh di satu kampus ada dua program. Jadi di dua program ini ada master dan doktoral nih. Di master punya dapat dua, di doktoral mungkin bisa lebih dari 4 orang ya. Jadi kalau di total bisa aja satu kampus bisa nerima sekitar 12 orang atau lebih tuh. Jadi secara kuota untuk U2U itu lebih banyak dan peluangnya lebih tinggi untuk keterima daripada G2G ya. Yang mana kita harus bersaing se se-Indonesia. Soalnya kuotanya tuh terbatas untuk di Indonesia saja kan. Mungkin itu cukup dari saya. Baik, apakah Kak Imam sudah tidak penasaran lagi tentang tingkat kesulitannya ya? Terima kasih, baik. Terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Saya kira cukup ya pertanyaan kita pada seminar kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Syafril dan Kak Ririn sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing pengalaman tentang beasiswa, khususnya beasiswa di Jepang. Terima kasih untuk teman-teman sekalian juga yang sudah meluangkan waktunya bersama kita.
saling menambah wawasan bersama ya. Saya juga yang masih semester akhir ini sangat amat termotivasi ya untuk bisa mencari-cari info-info beasiswa nantinya. Baik, kita akan sharing dulu sertifikat untuk Kakak Syafril dan Kak Ririn. Oke, untuk Ibu Ririn sama Bapak Syafril, Masya Allah, alumni kita. Saya bangga nih kalau banyak alumni-alumni yang skillful yang got scholarship. Oke, jadi untuk Kak Budi tadi ya yang tanya-tanya persiapannya ada agen. Kami itu sebenarnya di skillful itu anti agen-agen. Maksudnya saya tidak menyarankan untuk agen. Maksudnya kalau masih bisa connection pakai orang, paket orang teman alumni yang skillful, coba hubungi dulu ini. Lebih bagus daripada agen-agen. Kenapa? Karena mereka itu info itu bisa ada di mana-mana dan semua scholarship awardee pasti akan dengan sangat ingin membagi bagaimana dia sampai ke titik tersebut. Pasti dia akan welcoming. Jelas tanyanya jangan tanya remeh-temeh, misalnya hal-hal yang bisa dicari di website kampus, website scholarshipnya itu ditanyakan lagi itu kan ini jengkel juga kita kalau ditanyakan hal-hal yang misalnya ya sudah jelas literally disebut. Itu sih. Jadi kalau misalnya tanya-tanya tentang agen, bahkan pun working holiday visa kami itu di Skillful disarankan untuk work sendiri, jalani sendiri, sendiri semuanya supaya fight-nya. Karena di luar negeri itu kalau study lebih banyak tantangannya. Kalau masih di sini remeh-temeh hal seperti itu sudah pakai agen, aduh. Bagaimana nanti pada saat dia struggling di sana sampai PhD sampai kayak Karin dengan Kak Syafril malam ini. Sama Itu sih tambahan kalau Kak Pandi. ah, Tambahan. Teman-teman saya itu kursus di I Am Skillful itu satu kelas. Itu satu kelas alhamdulillah ya. Itu jadi bestie banget. Jadi kalau habis dari I Am Skillful kita nongkrong bareng lagi. Dan satunya sekarang di Aussie. Saya sekarang alhamdulillah di sini. Satunya jadi dosen di UNM, lulus di UNM. Kayak gitu. Besek juga nanti bawa materi di akhir bulan dia bisa. Iya, itu dia terima AS. Nanti kalau ada yang mau ini teman kelasnya Wiwin yang malas masuk, ini teman kelasnya yang malas masuk IELTS. Kak dia bisa jadi private setelah dari kelas. Thank you. Saya tidak bisa intimidasi. Saya tidak bisa intimidasi kalau berdua. Kak Fandi, bismillah souvenir dan tampilan kulkas Jepang. Bismillah, tempelan kulkas Jerman. Enggak sih, saya bukan tempelan kulkas Jerman. Bismillah, semoga suatu saat berkunjung di Jerman dan kalian berdua udah di Jerman. Oke, kalau dapat itu beasiswanya kalau saya dapat nanti ya menyusul kan? Bisa menyusul, bisa. Ya, that's why itu makanya. Saya maunya ke Aussie aja, nggak usah ke Jerman. Oh iya. Terpisah dong. Kita coba ya, ini ayo teman-teman yang coba bantu kami games dikit-dikit, sharing-sharing teman-teman yang lain peserta silahkan di-scan. Oh, tersebarlah semua apa yang saya buka. Iya, terlihatlah semua itu. Terlihatlah semua website. Saya pun masih belajar teman-teman. Ini saya buka website kampus, cari supervisor. Silakan di-scan. Saya kira isinya sister itu. Sistem juga karena sudah mau akhir semester jadi gitulah. Jerman dong, Fuad saya pre-doktoral di Jerman. Lagian kampus saya itu di sana kampus TU Dresden, kampus one of the best technological campus there. Yap. Saya pernah dapat informasi juga itu, salah satu yang saya lihat-liatin juga itu. Lalu saya ambil education and applied linguistics and also AI, but implemented in the teaching. Lah dilempar ke Jerman saya, jadi saya bingung apakah ini teknologinya bagaimana ya. Oke, teman-teman silahkan di-scan di-scan barcode-nya dan silahkan kasih beberapa kata-kata hal-hal. Mana barcode-nya Kak? Saya cuma lihat. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan, Sir. Masa? Ini coba. Nah, baru. Oh, oke. Slido-nya. Oke, Fuad, Masya Allah Fuad, nanti bisa kita undang dulu nih bagi bahas juga di NTU. NTU lagi naik daun kira-kira COC nih. Anak NTU semua yang menang.
Tapi Etio mah bukan naik daun, dari dulu memang sudah di atas sana Di dia. atas dia. Oke, di scan lah, di scan. Ya. Sudah bisa di scan teman-teman? Ayo Halo, teman-teman. di scan, scan. Kayaknya HP-nya dipakai juga untuk ini. Ada ya? Ada yang voting close? Mana voting close? Ulang ke waktunya, Kak. Kayaknya tertutup. Hmm? Iya ya. Mm-mm. Ya. Nah. Oh ya. Coba. Itu gas. Ini sudah. Ya, sudah muncul? Ya, habis kayaknya. Kenapa voting close lagi ya? Pada sini terbuka. Halo. Kayaknya jangan buka jendela lain deh. Oke. Kayaknya nggak usah deh. Kayaknya lagi bermasalah ini Slido-ku. Atau mungkin sudah overload. Oke, kita bahas tentang Skillful saja. Jadi saya mau bahas apa selanjutnya minggu depan, apa sih yang ada di Skillful. Oke. Minggu depan apa sih yang ada di Skillful? Teman-teman sudah lihat print saya? Oke. Ya sudah. Ya. Minggu depan teman-teman kita akan kedatangan. Oke. Pekan ini sudah opening. Pekan ini bersama Kak Sarah kemarin, beasiswa Fulbright di USA. Dia juga langsung sampai PhD. Hari ini kita bersama Kak Ririn dan Kak Safil, beasiswa Max to You. Oke. Ini sudah sesi hari ini ya. Sesi selanjutnya minggu depan dengan Kak Mardi di PhD at Oxford University, UK. Oke, sharing-sharing silakan di-share juga ke teman-temannya Kak Ririn sama Kak Safil yang mau. Lalu ini di malam minggu, ini di malam Seninnya bersama Kak Muhammad Syahrudin Nawir, alumni BIB LPDP LN dengan dari PhD Queen Belfast University UK dengan also Kak Muldi di PhD at University of Queensland, Australia. Oh, di BIB. Silahkan pantau Instagram kami, disebarkan ke orang-orang yang mau kejar beasiswa seperti kalian. Oke, Masya Allah, terima kasih antusiasnya malam ini. Oke, ini Kak Bese. Nanti kayaknya di sini. Oke. Dan mungkin kita akan, oke, ini profil I'm Skillful ya. Saya ingatkan kembali lagi, jadi penyedia lembaga I'm Skillful. Kalau kalian masuk di I'm Skillful, kalian akan dapatkan lebih dari tempat kursus lainnya. Oke. Tutor dari mahasiswa berprestasi dan alumni penerima beasiswa, smart class untuk offline, real feedback, nanti akan ada rutin TOEFL and IELTS prediction tiap bulan, hybrid learning kita akan melaksanakan, alumni mentor bisa membantu aplikasi beasiswa, certificate, peserta dapat sertifikat dan laporan kinerja. Untuk selanjutnya ini testimoni di Google. Oke, teman-teman yang mau join di kelas, silahkan kami buka kelas sekarang sampai tahun depan, insya Allah. Dan insya Allah kami akan bantu-bantu terkait persiapan beasiswa. Oke, program online-nya kami meluncur. Untuk yang mau trial class juga, kami adakan trial class. Oke, trial class dihandle sama mahasiswa magang kami, jadi akan ada trial class dengan IELTS prediction, tes dengan TOEFL prediction. Silahkan daftar, tanya-tanya kan di grup bagaimana cara dapatkannya. Cuma sebar Twibbon dan share mengenai Unskillful ya. Oke, saya kira itu sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Pato. Wassalamualaikum. Sorry, saya lupa sampaikan ke pemateri. Untuk Kak Syafril dan Kak Ririn akan ada voucher belajar yang bisa Kak Ririn pindah tangankan. Oke, senilai 1,5 juta untuk Masya satu bulan Allah. gratis, satu bulan gratis belajar yang Skillful. Jadi dia kalau ambil paket 2 bulannya kami, itu sisa bayar 1,5 untuk 2 bulan belajar yang Skillful. Jadi silahkan disampaikan ke siapa adiknya, temannya, mahasiswanya. Kak Syafril juga begitu. Oke, itu bisa dipakai ya. Sedikit Thank gift you. sedikit gift dari kami ya. Oke.
Thank you. Bisa di-share mungkin ke temannya yang mau Makasih Kak belajar. Ririn, Ya, makasih Kak makasih Kak Syafril. Sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum Kak warahmatullahi Fandi, wabarakatuh. nanti kalau sampai Jerman, ingat-ingat nah teman-teman tak baca salawat, biar teman-teman tak Amin. bisa menyusul ke sana. Amin, 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 Amin. amin, amin. Kak Rin saya ndak ikut. Ikut nih, Nanti kasih masuk ke opor. cuti 0 rupiah kayak apa kayak istilahnya, ikut suami. Jadi ikut dong, ya, ya, ya. Oke, Insya Allah nanti ikut ke belahan-belahan dunia yang lain. Amin, 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 amin. amin. Baik, oke. Terima kasih Kak Pandi untuk sharing sessionnya tentang I'm Skillful ya teman-teman. Untuk info lebih lanjut boleh dicek Instagram kami, I'm Skillful di Instagram. Di situ ada semua playlist dan lain-lain. Boleh di DM juga admin kami. Untuk teman-teman sebelum penutup kita mau dokumentasi dulu nih. Mana nih teman-temannya cantik-cantik dan ganteng-ganteng, boleh dong di open dulu kameranya biar kita dokumentasi sama-sama ya. Kita tunggu teman-teman yang lain untuk mengopen kameranya juga ya. Baik teman-teman, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke deh, terima kasih teman-teman. Untuk penutup, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Unskillful Talk 2025 pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan aktif bertanya dan berbagi semangat selama acara kita berlangsung. Sampai jumpa di Unskillful Talk minggu depan. Semoga semua materi dan pengalaman dari para pemateri hari ini bisa jadi bekal berharga untuk langkah kita menuju dan mencapai beasiswa ke depannya ya. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Terima kasih kepada Kak Syafril dan Kak Ririn tentunya dan teman-teman sekalian. Saya Zahra Zainuddin, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.